Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Nusyiburian dengan NIM D1C023059 dari THP PR03 akan menjelaskan tentang penerapan statistika dalam teknologi hasil pertanian. Penerapan statistika dalam teknologi hasil pertanian. Apa itu statistika? Statistika merupakan cabang ilmu yang mendalami metode dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, serta menyajikan data dengan tujuan utama untuk memahami fenomena, mengevaluasi data secara objektif, dan membuat keputusan yang didasarkan pada bukti empiris. Dalam praktiknya, statistika menyediakan alat dan pendekatan yang memungkinkan kita untuk menggali wawasan dari data yang dikumpulkan, mengidentifikasikan pola dan tren, serta menguji hipotesis yang diajukan. Dengan penerapan metodologi statistik yang tepat, kita tidak hanya mampu mengukur variabilitas dan ketidakpastian, tetapi juga bisa membuat prediksi dan kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya, yang pada akhirnya mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti sains, kesehatan, bisnis, dan teknik dalam ilmu sosial. Melalui statistik, kita dapat mereduksi kompleksitas data menjadi informasi yang bermakna, memberikan dasar yang kuat untuk tindakan yang berdasarkan bukti dan analisis yang mendalam. Nah, penerapan statistika itu ada bermacam-macam. Ada analisis ANOVA, uji normalitas, uji hipotesis, dan analisis kualitas. Apa itu analisis ANOVA? ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Ini sangat berguna dalam studi teknologi pangan untuk mengevaluasi pengaruh berbagai perlakuan atau kondisi terhadap kualitas produk pangan. Nah, yang kedua itu ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh mengikuti distribusi normal. Ini penting karena banyak metode statistik inferensial mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Validasi normalitas memungkinkan penggunaan uji statistik parametris yang lebih akurat dan kuat. Nah, kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung atau menolak hipotesis tertentu tentang populasi dalam teknologi pangan. Uji hipotesis dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan tertentu atau untuk membandingkan kualitas produk dari berbagai sumber. Nah, yang terakhir itu ada analisis kualitas. Analisis kualitas dalam teknologi pangan melibatkan pengujian dan evaluasi berbagai aspek produk pangan seperti rasa, tekstur, aroma, dan keamanan. Statistik digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data ini, memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Pengendalian kualitas sering menggunakan teknik statistik untuk memonitor dan mengontrol proses produksi. Nah, referensi yang saya ambil itu ada jurnal tentang pengaruh lama penyimpanan yogurt mangga atau Mangifera indica L terhadap total bakteri asam laktat yang ditulis oleh Cynthia Indah Puspa, Surhasono, dan Pita Megliani. Nah, pengaruh lama penyimpanan yogurt mangga ini itu menggunakan uji normalitas. Uji normalitas adalah prosedur statistik untuk digunakan untuk menentukan apakah suatu dataset mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, distribusi normal merupakan distribusi probabilitas simetris dan berbentuk lonceng atau bell shape yang banyak digunakan dalam statistik inferensial. Nah, tujuan uji normalitas ini adalah 1. Validasi asumsi statistika, 2. Evaluasi pengaruh perlakuan, 3. Optimasi formulasi, 4. Pemahaman variabilitas produk, dan terakhir itu penilaian resiko dan keamanan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang digunakan pada jurnal ini itu yang
yang pertama itu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh berdistribusi normal. Hasil uji menunjukkan bahwa data total bakteri asam laktat atau BAL berdistribusi normal yang memungkinkan penggunaan analisis statistik parametris. Yang kemudian itu yang digunakan itu uji homogenitas Levene. Uji ini digunakan untuk menguji homogenitas varians antar kelompok. Hasil dari uji ini penting untuk memastikan bahwa varians antara perlakuan adalah sama sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, uji ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari pengukuran total bakteri asam laktat atau BAL pada yogurt mangga yang disimpan selama waktu yang berbeda memiliki varians yang seragam di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, kemudian itu uji yang dilakukan adalah uji Kruskal atau Wallis. Uji ini digunakan untuk menganalisis perbedaan antara lebih dari dua kelompok yang tidak berdistribusi normal. Dalam konteks penelitian ini, uji Kruskal atau uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah total BAL pada yogurt mangga yang disimpan selama waktu yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu ada uji lanjutan Mann-Whitney. Setelah uji Kruskal-Wallis, jika ditemukan perbedaan yang signifikan, uji Mann-Whitney digunakan sebagai uji lanjutan untuk membandingkan dua kelompok secara spesifik. Dalam jurnal tersebut, uji lanjutan Mann-Whitney digunakan setelah uji Kruskal-Wallis untuk membandingkan secara spesifik antara dua kelompok perlakuan yang berbeda. Setelah menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah total bakteri asam laktat atau BAL antara kelompok yang berbeda dari hasil uji Kruskal-Wallis, uji Mann-Whitney diterapkan untuk menentukan kelompok mana yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Uji ini berperan penting karena memberikan informasi lebih mendetail mengenai perbedaan antara perlakuan, terutama ketika data tidak berdistribusi normal dan varians antar kelompok tidak homogen. Dengan menggunakan uji Mann-Whitney, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan spesifik antara kelompok penyimpanan yogurt mangga yang berbeda, seperti antara yogurt yang disimpan selama 3 hari, 6 hari, atau antara 9 hari dan 15 hari dan seterusnya. Kesimpulan dari penerapan statistik dalam penelitian pertanian ini adalah dalam teknologi pangan, penerapan statistik memiliki peranan yang sangat penting, meningkatkan kualitas, keamanan, dan efisiensi produksi pangan. Uji normalitas membantu memastikan bahwa data yang diperoleh mengikuti distribusi normal, memungkinkan penggunaan metode analisis statistik parametris yang lebih kuat dan tepat. Melalui analisis varian atau ANOVA, kita dapat menentukan pengaruh berbagai faktor terhadap kualitas dan hasil produk pangan. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi resiko, kontaminasi, dan keberhasilan proses pengawetan. Dalam kontrol kualitas, statistik membantu memantau proses produksi dan memastikan konsistensi produk. Selain itu, statistik juga digunakan dalam penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan formulasi dan proses produksi, serta dalam analisis risiko untuk memastikan keamanan pangan. Dengan demikian, statistik memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kualitas serta keamanan produk pangan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang penerapan statistik dalam teknologi hasil pertanian. Lebih dan kurang